Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Yuliana and welcome to my English class. Okay, today we're gonna talk about chapter 4. This is how do you eat. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bab 4 dengan judul This is how do you eat. Okay, student, let's learn together about procedure text. Jadi, mari semua kita akan membahas tentang procedure text and how to write procedure text. Bagaimana menulis sebuah teks prosedur. Okay. Next. Before I gonna explain about how to describe procedure text, let's see some pictures. Nah, look at this. Yeah. The question about these pictures: have you ever eaten this food? And do you know the name of this meal? Jadi, pernahkah kalian makan makanan ini? Saya rasa pasti kalian pernah semua makan ya. Yang pertanyaan kedua, apakah kamu tahu apa nama makanan ini? Nah, this is meatball or bakso yang biasanya kita kenal dengan namanya bakso. Okay, next picture. What's your favorite drink? Do you like iced tea or mango juice? Nah, di sini pertanyaannya apa minuman favorit kalian? Apakah Anda suka es teh atau jus mangga? Oke. Setelah tadi saya menjelaskan sedikit dan memberikan clue sedikit, pastinya anak-anak sudah sedikit paham apa yang akan kita bahas tentang procedure text itu dan bagaimana strukturnya dan langkah-langkahnya seperti apa yang harus kita lakukan dalam unsur kebahasannya tersebut. Oke. Nah, di sini pertanyaannya. Do you know how to make it? Nah, ini adalah pertanyaan dari gambar yang tadi. Apakah kamu tahu bagaimana cara membuatnya? Nah, oke. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan text procedure. Nah, di sini pertanyaannya, what is procedure text? Procedure text is a text that informs us how to make or how to do something. Nah, di sini penjelasannya adalah teks prosedur merupakan sebuah teks yang mana memberikan informasi kepada kita bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Next, the social function or purpose procedure text. Nah, di sini membahas tentang fungsi sosial dan ataukah tujuan daripada teks prosedur tersebut. Nah, di sini tujuannya adalah fungsinya to tell the reader or operate or do something through a sequence of action or steps. Nah, di sini fungsi sosialnya ataukah tujuan daripada teks prosedur adalah untuk menceritakan atau menyampaikan kepada pembaca bagaimana mengoperasikan ataukah bagaimana melakukan sesuatu rangkaian sesuai dengan urutan yang tepat, ya, baik langkah demi langkah pertama sampai terakhir. Nah, ini if you want to write a procedure text. Nah, kalau kalian ingin membuat sebuah teks prosedur, perhatikan 3 item ini. Yang pertama, goal or aim. Yang goal ini bisa juga disebut aim, di mana maksudnya adalah tujuan. Nah, tujuan yang maksud di sini adalah ditujukan kepada judul. Contohnya how to make iced tea. Nah, itu. Nah, ini merupakan goal, ya, tujuan yang akan kita capai dalam sebuah teks prosedur yang ingin kita buat nanti. Oke, yang kedua, the second, materials
tools or ingredients. Nah, di sini maksudnya bahan ini ada juga merupakan sebuah alat ataukah bahan-bahan. Nah, di sini do you mention, ya? You should mention what do you need. Di sini kamu harus menyebutkan apa yang kamu ingin butuhkan. Itu. Oke, yang ketiga, the third about methods or steps. Di sini adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang dimaksud di sini adalah kalian harus menceritakan atau menyampaikan tentang cara membuat sesuatu tersebut dari langkah pertama, kedua, sampai selesai dengan urutan yang tepat. Oke, next. Language feature of procedure text. Nah, di sini unsur kebahasaan yang kita pakai dalam sebuah teks prosedur. The first, yang pertama, using adverbial of sequence or using simple conjunction, for example, first, second, third, the after that, then, after that, finally, or last. Jadi di sini menggunakan tentang kata yang menerangkan urutan waktu ataukah kegiatan ataukah kata penghubung yang menerangkan urutan waktu atau langkah-langkah seperti first pertama, second kedua, third ketiga, then kemudian after that setelah itu, finally or last, dan terakhir. The second, using command or imperative sentence. For example, put the noodles on the pan, cut the onion, wash the tomatoes, etc. Jadi di sini yang kedua kita menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah di sini contohnya adalah simpanlah mie ke dalam panci. Ini merupakan sebuah kalimat perintah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, the third, using adverbs, adverb to express the detail of the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, etc. Jadi di sini yang ketiga menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan waktu, tempat secara terinci. Nah, contohnya di sini for 5 minutes, 5 menit, 2 hours, 2 jam, dan seterusnya dan sebagainya. The fourth, yang keempat, using action verbs. For example, make, take, boil, cook. Nah, yang keempat di sini kita menggunakan kata kerja untuk menunjukkan sebuah kegiatan atau aksi. Jadi action verb di sini maksudnya adalah kegiatan atau aksi. Tentunya kita menggunakan kata kerja. Contohnya make, membuat, take, mengambil, ya. Itu dan sebagainya. And finally, yang terakhir, using simple present tense, menggunakan tenses. Nah, di sini kan dalam bahasa Inggris ada banyak macam, ada banyak tenses. Tapi dalam teks prosedur kita menggunakan simple present tense. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang apa itu simple present tense. Okay, next. Nah, look at it for example. Nah, ini adalah contoh sebuah teks prosedur. How to make a mango juice, ya. How to make mango juice. Nah, ini adalah judul. Nah, judul tadi yang dimaksud adalah goal. Tujuan yang akan kita capai dalam teks prosedur adalah bagaimana membuat sebuah jus mangga. Nah, oke. Materials, bahan-bahan. Ya. Yang kedua, kita harus menulis bahan apa yang kita butuhkan ataukah alat apa yang akan kita butuhkan dalam membuat sebuah minuman jus, yaitu jus mangga. Oke, kita lanjutkan steps. Step di sini kita menulis ataukah menyampaikan langkah-langkahnya secara berurutan. Nah, perhatikan di sini langkah pertama sampai kelima.
Di sini ada kata first, next, then, after that, finally. Nah, di sini seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita harus menggunakan unsur kebahasaan, di mana kita harus menggunakan kata penghubung atau untuk menerangkan urutan waktu suatu kegiatan. Itu. Kemudian imperative sentence. Nah, di sini ada imperative sentence-nya ya. 1 sampai 5 ada. Contoh yang pertama itu peel the mangoes and clean it. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Ya. Nah, di sini diminta untuk mengupas mangga kemudian membersihkannya. Nah, kemudian look at the step number 4. Coba lihat langkah keempat. Di situ ada after that turn on the juice and wait about 15 seconds. Nah, perhatikan 15 seconds. Nah, tadi ini merupakan unsur kebahasaan yang dari penjelasan tadi yang keempat, yaitu menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan waktu secara terinci. Gitu ya. Oke. Dari penjelasan tadi, maybe do you have question about a procedure text? Okay. Oke, dari materi yang kita bahas tadi tentang text procedure, maybe do you have question? Mungkin ada pertanyaan. Please write your question above. Jadi silakan tuliskan pertanyaannya di bawah ini. Okay, I think our video today, saya kira cukup sekian video kita hari ini, and see you next time. Bye bye.